Kak Duan, bukankah kamu memiliki kemampuan yang dapat mengcopy kemampuannya orang lain? Aku juga telah melihatmu mengcopy kontrak orang yang berkemampuan api itu. Ya, aku memang bisa melakukannya. Apa kau sedang mencoba untuk mengatakan, ya, Kakak Duan juga boleh mengcopy kemampuanku? Itu akan menjadi lebih kuat jika Kakak Duan yang menggunakannya. Dengan tangan Duan Fei dan Anya yang saling berjabat tangan. Hal itu juga diikuti dengan aktifnya skill, ability, kontrak. Percobaan untuk melakukan ability kontrak dengan Anya lalu Duan Fei lakukan. Namun, percobaan tersebut gagal dilakukan. Dirinya yang merasa heran mengapa hal tersebut bisa terjadi. Lalu sistem memberitahukan bahwa skill ability kontrak tidak bisa dilakukan terhadap zombie. Dan Anya yang mengetahui Duan Fei telah gagal mengcopy kemampuan miliknya pun lalu hanya bisa menyayangkan hal tersebut. Di sisi lain, Bugu kecil, si partnernya Anya, ternyata telah mengalami peningkatan. Bugu kecil telah berhasil berevolusi dari rank F menjadi rank E. Dan Anya pun sangat kegirangan sekali melihat si buku kecil telah berhasil berevolusi. Sedangkan Duan Fei yang melihat Anya sedang senang, dirinya pun hampir melupakan bahwa fakta sesungguhnya Anya itu adalah seorang zombie. Dan dirinya tak mampu membayangkan bagaimana berat kehidupan Anya ketika di kehidupannya yang sebelumnya. Anya, ayo kita melanjutkan perjalanan kita, ajak Duan Fei sembari dirinya berpikir bahwa kali ini dirinya akan membuat Anya untuk terus tumbuh tanpa tertahan oleh pendapat orang-orang yang tak menerimanya. Di dalam perjalanan mereka menuju tempat selanjutnya, Duan Fei lalu menanyakan Anya mengenai apakah dirinya masih mengontrol buku kecil atau tidak. Dan ternyata Anya menjawab bahwa si buku kecil telah bebas dari kendalinya. Dan saat ini dengan inisiatifnya sendiri, buku kecil memilih untuk menjadi teman dan ikut bersama dengannya. Duan Fei yang melihat perjalanan ke depannya masih cukup jauh. Dan selain itu, tenaga mereka juga sudah banyak terkuras. Duan Fei lalu mengajak Anya untuk melanjutkan perjalanan melalui bayangan. Selain untuk menghemat tenaga, ada suatu hal yang juga perlu dilakukan oleh Duan Fei. Shadow Break lalu diaktifkan. Dengan aura Shadow Break yang tak bosan-bosannya selalu membuat Anya terkejut. Di dalam Shadow Break, Duan Fei juga merencanakan untuk menggunakan tempat tersebut sebagai tempat meningkatkan levelnya. Berdasarkan pemberitahuan pohon evolusi, untuk berevolusi dibutuhkan strength berlevel 15, sementara agility berlevel 13, lalu prop level 8 dan mental spirit level 5. Untuk memenuhi persyaratan guna berevolusi ke rank D tersebut, Duan Fei memerlukan poin evolusi sejumlah 150.000 poin evolusi. Dengan saat ini dirinya yang baru memiliki 40.000 poin evolusi, maka masih diperlukan 110.000 poin evolusi lagi untuknya dapat berevolusi. Dan sembari menuju ke ujung tempat yang ia tuju, melalui Shadow Break-nya, Duan Fei pun lalu menghancurkan semua zombie yang dilaluinya. Tempat lalu berpindah ke shelter. Terlihat beberapa orang di shelter yang telah babak belur, yang ternyata hal tersebut disebabkan oleh seseorang yang telah menantang semua orang berkemampuan yang berada di shelter. Dan orang itu yang merasa tak ada satupun yang mampu menandinginya, lalu terus menanyakan seseorang yang mereka sebut War God untuk segera datang. Orang itu merupakan seseorang yang memiliki rank D, serta memiliki skill rank B, yaitu Insight, merupakan kemampuan perasaan tajam terhadap perubahan di sekitar. Dan orang-orang shelter yang dikalahkan pun hanya bisa menjawab bahwa War God sedang tidak ada di shelter, jadi dirinya tidak bisa datang. Dan orang yang menantangnya itu lalu menganggap bahwa orang yang disebut War God itu hanya sekedar tidak berani untuk muncul. Sedangkan di tempat lain, Xiake yang baru mengetahui bahwa telah terjadi sesuatu di shelter saat ada seseorang yang memberitahu bahwa ada orang dari shelter lain yang datang untuk menantang sang War God. Dan orang itu juga telah membuat masalah kepada orang-orang di shelter. Xiake yang mendengar hal tersebut, dirinya pun lalu bertanya-tanya mengapa orang itu datang hanya untuk menantang Duan Fei. Kembali ke tempatnya Duan Fei berada,
Dirinya kini telah berhasil menyelesaikan reruntuhan cermin di lantai ketiga, dan dirinya pun sedang terkejut dikarenakan mengetahui bahwa tinggal tersisa tempat terakhir yang dapat ia tangani. Setelah melalui lantai ketiga dan keempat, aku telah memperoleh 90.000 poin evolusi. Lantai kelima telah memberikanku 20.000. Untuk jaminan, lebih baik aku meningkatkan combat ability-ku terlebih dahulu, pikir Duan Fei, yang lalu dirinya meningkatkan level statnya, yang mana stat strength meningkat dari level 7 ke level 15, membutuhkan 99.000 poin evolusi. Stat agility dari level 9 ke level 13 menggunakan 54.000 poin evolusi. Dan dengan poin evolusi yang kini tersisa 3.000 poin, maka untuk meningkatkan stat prop yang membutuhkan 7.000 poin, dirinya pun masih kekurangan 4.000 poin lagi. Lalu muncullah pesan peringatan yang memberitahukan Duan Fei bahwa efek meningkatkan atribut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Duan Fei yang belum siap atas hal tersebut, tiba-tiba secara mengejutkan efek peningkatan statnya pun mulai menyerang Duan Fei. Duan Fei sangat tak menduga bahwa efek peningkatan kali ini ternyata sangatlah kuat. Efek peningkatan lalu semakin kuat. Anya yang berada di sampingnya lalu sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada Duan Fei. Hingga di saat Duan Fei telah selesai, "Anya, kakak Duan, apa kau baik-baik saja?" tanya Anya, yang lalu Duan Fei menjawab, "Ayo kita pergi." Singkat cerita, sampailah mereka di depan ruangan bos terakhir lantai keempat reruntuhan. Duan Fei yang meminta Anya untuk menunggunya di luar. Dengan seorang diri, dirinya pun lalu memasuki ruangan tersebut. Tak peduli apapun lawan yang akan muncul, aku sangatlah bersemangat untuk mencoba kekuatanku, pikir Duan Fei, yang lalu dirinya sudah dapat melihat bahwa musuh yang akan ia hadapi ternyata hanyalah monster rank C, Python Beast, dengan kemampuan Poison. Monster Python sudah mulai akan menyerang. Duan Fei yang lalu masihlah terdiam di posisinya. Dirinya lalu hanya berpikir mengenai dirinya yang penasaran berapa lama monster tersebut dapat bertahan. Duan Fei yang sangat cepat telah menghindari serangan dari monster itu. Dirinya pun sudah berada di atas monster tersebut dan bersiap untuk menyerang dengan hanya menggunakan 30% kekuatannya. Duan Fei pun lalu menumbuk kepala monster Python tersebut. Hanya saja, Duan Fei lalu cukup terkejut dikarenakan ternyata monster Python itu masihlah mampu menahan serangannya. Duan Fei yang merasa bahwa kemampuan monster tersebut lumayan kuat, dirinya pun berpikir bahwa ia akan bermain-main sebentar dengannya. Serangan bertubi-tubi dilancarkan monster tersebut, hingga pada akhirnya monster itu mulai akan mengeluarkan serangan andalannya, yaitu semburan Poison. Duan Fei yang lalu dengan cepat segera menyelam ke dalam bayangan. Dirinya pun tiba-tiba sudah berada di belakangnya monster tersebut dan sudah bersiap memberikan serangan menggunakan 50% kekuatannya. Sebuah tendangan dengan 50% kekuatan lalu diberikan Duan Fei. Berkat serangan tersebut, kini mulai terlihat bahwa monster tersebut mulai mengalami luka yang cukup parah, dan sepertinya batas kemampuan bertahannya adalah sebatas itu. Monster ular lagi-lagi mencoba akan menyerang, hingga saat mulut ular sudah berada tepat di hadapannya Duan Fei. Dengan santainya Duan Fei mengaktifkan D4 ability, dan dalam sekejap monster tersebut tiba-tiba sudah dikalahkan. Dan Duan Fei juga berhasil mendapatkan lot item dari mengalahkan monster tersebut. Di sisi luar ruangan bos, tidak ada suara pergerakan lagi dari dalam. Aku penasaran, apa yang kakak Duan lakukan? Buku kecil, katakanlah, apa menurutmu kita harus masuk ke dalam untuk melihatnya? Tanyaannya. Kita berdua adalah tipe mental spirit, kita tak akan mampu membuka pintu itu, jawab buku kecil. Hingga tak selang lama kemudian, tiba-tiba pintu ruangan tersebut mulai terbuka, dan ternyata itu adalah Duan Fei. Setelah Duan Fei memberitahukan Anya bahwa dirinya baik-baik saja, ia pun lalu berkata pada Anya bahwa dirinya memiliki sesuatu hal yang akan diberikan kepada Anya. Anya yang lalu sangat bersemangat dan penasaran mengenai apa yang akan diberikan padanya. Dan ternyata itu adalah sebuah item
berupa lencana yang mana kekuatannya akan sangat cocok untuk Anya. Wah, lencana yang sangat bagus. Lalu bagaimana cara aku menggunakannya? Tanya Anya, yang lalu Duan Fei menjawab bahwa cukup dengan cara berpikir untuk mengaktifkannya di dalam hati. Hingga saat Anya mencobanya, ia pun sangatlah terkejut dikarenakan tampilan di sekelilingnya kini mulai berubah. Duan Fei lalu menjelaskan bahwa lencana tersebut dapat mengaktifkan sebuah teleportasi menuju ke suatu tempat yang spesial. Itu merupakan tempat yang cocok untuk meletakkan monster yang berhasil Anya jinakan dan dapat mensumonnya saat dibutuhkan. Ruangan tersebut hampir sama dengan ruangan Shadow Break yang dimiliki Duan Fei. Hanya saja perbedaannya, Shadow Break dapat berpindah tempat di dunia nyata, sedangkan miliknya Anya hanya sekedar ruangan dimensional lain dan tidak mampu digunakan untuk bergerak dari dalamnya. Dan Anya sangat kesulitan untuk mengerti penjelasan rumit dari Duan Fei yang lalu mencoba untuk dapat memahaminya. Dengan berakhirnya penyisiran reruntuhan tersebut, Duan Fei lalu mengajak Anya segera pergi keluar untuk mendapatkan makanan. Dikarenakan sebelumnya Duan Fei telah memberikan semua simpanan makanannya kepada Chen Jiahao dan yang lainnya. Jadi saat ini ia mencoba untuk mencari makanan lagi di supermarket terdekat. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di sebuah supermarket. Anya, pergilah untuk makan sesuatu terlebih dahulu. Untuk keamanan, aku akan pergi untuk membersihkan zombie-zombie yang ada di sekitar, ucap Duan Fei pada Anya. Diketahui setelahnya berhasil mengalahkan monster piton di reruntuhan, ternyata poin evolusinya masihlah belum cukup dan dirinya masih memerlukan 2.800 lagi untuknya dapat meningkatkan prop ke level 9. Dan dirinya pun lalu berencana mencukupi kekurangan poinnya tersebut dengan cara membersihkan zombie-zombie di sekitar tempat itu, dan berharap ia akan segera bisa berevolusi ke rank D, sehingga dirinya bisa menjadi lebih kuat serta mengembalikan ingatan pohon evolusi yang juga nantinya kemungkinan akan bisa mengetahui keberadaannya si New. Di suatu tempat di sekitar tempat Duan Fei berada, terlihat sepasang suami istri beserta anaknya. Terlihat sang suami sedang mengawasi daerah sekitar dan berhati-hati jika saja ada zombie di tempat tersebut. Hal itu dikarenakan dirinya ingin mencapai sebuah mobil dan lalu membawanya untuk mencari beberapa kebutuhan. Hingga dirasa situasinya telah aman, pria itu pun lalu segera menuju ke sebuah mobil. Aku tak pernah mengerti mengapa dunia menjadi seperti ini. Dan itu sama persis seperti apa yang anak muda itu katakan. Semua orang mulai berlarian dan kini mulai mengkhawatirkan mengenai suplai makanan. Apakah dia telah mengetahui bahwa semua ini akan terjadi sejak sebelumnya? Lupakan. Sekarang bukanlah waktunya untuk berpikir mengapa semua ini bisa terjadi. Yang terpenting saat ini adalah berpikir bagaimana cara aku bisa melindungi istri dan putriku, pikirnya sembari berusaha menghidupkan mobil tersebut. Namun, ternyata ada sesosok zombie raksasa di belakang mobil tersebut yang sudah siap untuk menginjaknya. Pria tersebut yang masih kesulitan menghidupkan mobil itu. Dari luar, sang istri sudah mulai berteriak mengatakan pada suaminya bahwa sudah ada zombie di belakangnya. Hingga di saat pria tersebut berpikir bahwa dirinya sudah tak sempat, si istri lalu hanya bisa berteriak memanggil suaminya. Hei, bangunlah! Si pria yang terheran-heran sembari perlahan-lahan membuka matanya. Aku belum mati, ucapnya dengan heran. Cepatlah pergi dari tempat itu, atau jika tidak, kemungkinan kamu akan benar-benar mati. Dan tiba-tiba, sosok zombie raksasa yang tadi pun kini telah mati, dan muncul pemberitahuan bahwa Duan Fei telah berhasil mengalahkan zombie rank E, mendapatkan 400 poin evolusi dan mendapatkan ability fragment Lark Size. Terima kasih. Kamu terlihat tidak asing. Kamu tahu aku? Hingga setelah pria itu mengingat-ingat kembali, ternyata memang seperti yang ia perkirakan. Dirinya pernah bertemu Duan Fei di saat Duan Fei mengantarkan suplai makanan di saat-saat akan terjadi bencana. Dan pria itu juga mengatakan bahwa Duan Fei juga memberikannya 2 kotak biskuit padanya.
Pria itu benar-benar sangat tidak mengira bahwa dalam waktu yang sangat singkat, Duan Fei telah banyak berubah. Duan Fei yang juga pada akhirnya mengingat pria itu. Dirinya pun lalu bertanya mengenai keadaan keluarganya. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih padamu, karena aku segera kembali ke rumah dan dapat melarikan diri dari tragedi tersebut. Tetapi, aku tak sempat mempersiapkan bahan makanan, karena tak selang lama setelahnya, kota telah hancur, dan kita harus meresikokan nyawa untuk keluar dan lalu menemukan makanan. Hal pertama yang kupikirkan adalah pergi ke tempatmu, tapi yang kutemukan adalah fakta bahwa kau telah pergi dari tempat itu. Kurang lebih aku telah mengerti situasinya. Ayo kita berbincang-bincang lagi nanti. Suara yang sebelumnya sepertinya telah membuat sekumpulan zombie menuju kemari. Kalian semua, mundurlah. Pria tersebut yang lalu sangat terkejut dengan perintah Duan Fei yang terdengar seperti akan menyerang sekumpulan zombie itu sendirian. Tanpa banyak kata, Duan Fei pun langsung maju meninggalkan mereka di belakangnya, dan berturut-turut notifikasi mengenai dirinya berhasil mendapatkan poin evolusi dari mengalahkan zombie pun muncul. Yang hal itu juga membuat persyaratan untuknya berevolusi ke rank D pun kini telah terpenuhi. Di supermarket, aku tak bisa makan lagi. Perutku sudah penuh. Ucap Anya dikarenakan dirinya dan juga buku kecil sudah benar-benar kekenyangan. Hingga tak selang lama kemudian, Duan Fei lalu tiba di supermarket dengan membawa orang-orang yang ia temui. Duan Fei lalu meminta mereka untuk tinggal di tempat itu untuk sementara waktu dan juga memakan beberapa makanan, hingga nanti dirinya akan membawa mereka semua menuju shelter. Dan selain itu, Duan Fei juga meminta Anya untuk menyimpan beberapa makanan di dimensional space untuk keperluan darurat. Duan Fei pun lalu pamit undur diri untuk beristirahat. Di balkon, Duan Fei yang sudah ada di tempat itu, dirinya pun merasa puas dikarenakan persyaratannya untuk dapat meningkat ke rank D kini telah terpenuhi. Menindaklanjuti hal tersebut, dirinya pun lalu segera memasuki sistem pohon evolusi. Setelah memasuki sistem, dirinya cukup terheran-heran dikarenakan kali ini tidak ada pohon evolusi di hadapannya. Dirinya yang mengabaikan hal tersebut lalu segera mencoba meningkatkan stat propnya terlebih dahulu dan lalu segera meningkatkan ranknya. Stat prop kini sudah mencapai level 9. Begitu pula dengan stat lainnya yang juga telah mencapai batas minimal untuknya dapat meningkatkan ranknya. Hingga saat Duan Fei mengkonfirmasi dirinya bersedia untuk berevolusi ke rank D, lalu muncullah aura menyelimuti tubuhnya yang juga diikuti dengan pemberitahuan yang menyatakan bahwa skill D4 ability telah meningkat ke level 3 dan perolehan fragmen meningkat menjadi 3%. Ability fragment dapat digunakan untuk meningkatkan ability contract. Ability contract kini telah mencapai level 3. Dengan jumlah slot kontrak saat ini adalah sebanyak 3 slot. Skill kontrak yang dimiliki saat ini adalah Shadow Break dan Fire, dan juga 1 slot kontrak yang belum digunakan. Duan Fei kini telah mencapai rank D dan semua statnya lalu meningkat sebanyak 1 poin. Adapun persyaratan untuknya dapat berevolusi ke rank C, yaitu stat strength level 20, agility level 19, prop level 13, dan mental spirit level 6. Akhirnya, pohon evolusi pun mulai keluar sembari mengucapkan selamat kepada Duan Fei atas keberhasilannya. Duan Fei yang melihat kemunculan pohon evolusi, dirinya pun langsung bertanya padanya mengenai keberadaan si New. Pohon evolusi lalu menjawab bahwa untuk sementara ini dirinya masih belum memiliki petunjuk mengenai orang yang dimaksud Duan Fei. Hal itu dikarenakan ingatannya masih berbentuk kepingan-kepingan, dan pohon evolusi lalu memberitahu ingatan yang telah berhasil dipulihkannya. Yang mana menurut pohon evolusi, Duan Fei saat ini berada di dunia yang berbeda dari apa yang ia ketahui. Duan Fei yang sangat terheran-heran mengenai ucapan pohon evolusi tersebut. Dirinya pun lalu bertanya mengenai maksudnya. Namun, belum sempat pohon evolusi menjelaskannya lebih jauh. Tiba-tiba terdengar suara Anya memanggil-manggil namanya. Duan Fei yang khawatir dengan apa yang sedang terjadi di luar.
pohon evolusi lalu menyarankannya untuk segera keluar terlebih dahulu, dikarenakan dirinya juga tidak dapat menjelaskannya panjang lebar saat ini. "Kakak Duan, Goldie datang untuk mencarimu," ucap Anya dengan Goldie yang telah berada di sampingnya. Duan Fei yang cukup bertanya-tanya dengan kedatangan Goldie yang tiba-tiba. Goldie pun lalu menyampaikan kabar pada Duan Fei bahwa shelter saat ini sedang dalam bahaya. Dan mendengar kabar tersebut, Duan Fei pun lalu segera mengajak yang lainnya untuk kembali ke shelter. Tempat lalu berpindah ke shelter. Terlihat Chen Jiahou yang ternyata juga telah berhasil dikalahkan oleh pria penantang dari shelter lain tersebut. Pria itu pun terus menantang yang lainnya untuk segera maju menghadapinya, sembari menghina bahwa mereka sama seperti sang wargot yang juga tak berani memunculkan dirinya. Orang-orang di shelter pun tak mampu berbuat apa-apa lagi, dikarenakan semua orang yang maju menghadapinya semua telah dikalahkan. Selain itu, mereka juga tak dapat menggunakan kekerasan untuk mengusirnya, dikarenakan pria itu merupakan perwakilan dari shelternya. Sedangkan Komandan Wu saat ini juga sedang melangsungkan pertemuan dengan komandannya pria itu. "Aku akan bertarung," ucap Li Feng menawarkan dirinya. Xiake yang mencoba menghentikan Li Feng agar tidak jatuh ke dalam provokasinya. "Duan Fei telah membawaku ke tempat ini. Aku harus membantunya melindungi tempat ini. Terlebih lagi, dia sudah menghajar Chen Jiahou. Jadi bagaimana bisa aku membiarkannya?" ucap Li Feng yang bersikeras untuk melawannya. "Yo, yang lainnya yang juga tak takut untuk sekerat telah muncul. Jika kau kalah, maka segera keluarlah kau dari tempat ini." "Ya, tapi kau harus membuat hal itu terjadi terlebih dahulu," ucap pria tersebut yang mulai maju untuk menyerang. Dan serangannya pun hanyalah memukul Li Feng yang telah menjadi bayangan. Li Feng yang kini telah berada di belakang pria tersebut. "Oh, jadi ini kekuatanmu," ucap pria tersebut yang sudah memahami kemampuannya Li Feng. Dan tinjunya pun lalu dengan tepat mendarat pada wajahnya Li Feng. "Kalian semua hanyalah bergantung pada skill kalian. Tanpa teknik bertarung, fisik juga lemah. Tak peduli seberapa kuat skill yang kau dapatkan, itu hanya tidak akan berguna," ucap pria tersebut setelah mengalahkan Li Feng dengan mudahnya. Sedangkan Xiake yang melihat kekalahan Li Feng, saat ini dirinya hanya bisa berharap bahwa Duan Fei dapat segera kembali ke shelter. Skill Shadow Break yang memiliki rank S milik Li Feng dapat dipatahkan dengan mudah oleh pria tersebut. Lalu, bagaimana cara Duan Fei menghadapinya? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.